Shalom semuanya, apa kabar anak-anak ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia dari tema 3 sub 3, yaitu mengenai mengidentifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Kata-kata baku digunakan pada acara-acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Selanjutnya, kita lihat contoh kata baku dan kata tidak baku. Kosakata tidak baku, zaman. Kosakata baku, zaman. J dengan Z ya, perhatikan perbedaannya. Arti kosakata jangka waktu panjang atau pendek yang menandai sesuatu masa. Yang kedua, kosakata tidak baku, lobang. Kosakata baku, lubang. Arti kosakata, liang. Kosakata tidak baku, tahun. Kosakata bakunya, tahun. Arti kosakata, masa yang lamanya 12 bulan. Kosakata tidak baku, kalau. Kosakata baku, kalau. Arti kosakata, seandainya. Kosakata tidak baku, gak. Kosakata bakunya, tidak. Arti kosakata menyatakan penolakan. Yang berikutnya, mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas kalimat-kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Ciri-ciri kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Menggunakan ejaan yang berlaku. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memiliki unsur pokok atau minimal subjek dan predikat. 4. Menggunakan pilihan kata yang tepat sesuai kebutuhan, logis dan mudah dipahami. Tidak menggunakan dua kata atau lebih yang bermakna sama dalam satu kalimat. Contoh kalimat efektif. Kalimat tidak efektif. Contohnya 1. Kalimat tidak efektif, kita dapat mengatur lampu yang perlu dihidupkan saat membutuhkannya. Alasan tidak efektif, menggunakan kosakata tidak baku dalam kalimat. Perbaikan menjadi kalimat efektif. Kita dapat mengatur lampu yang perlu dihidupkan saat membutuhkannya. Nah, yang anak-anak ibu perhatikan yang tadi dihidupkan itu tidak efektif. Nah, perbaikan kalimat efektifnya menjadi dihidupkan. Perhatikan ya, dihidupkan. Nah, contoh yang kedua, kalimat tidak efektif pada rangkaian paralel. Kita tidak perlu menyalakan semua lampu-lampu. Alasan tidak efektif, menggunakan kata-kata yang bermakna sama dalam satu kalimat. Nah, perbaikannya menjadi kalimat efektif yaitu pada rangkaian paralel kita tidak perlu menyalakan semua lampu. Nah, yang tadinya di kalimat tidak efektif, dia menyalakan semua lampu-lampu. Nah, diperbaikan kalimat efektifnya yaitu menyalakan semua lampu. Lampu-lampu tadi kita gunakan menjadi satu yaitu lampu. Ya, kita gunakan hanya lampu saja.
Yang berikutnya, menjelaskan penggunaan kosakata baku pada kalimat efektif. 1. Kata-kata baku adalah kata-kata yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa. Kedua, kata-kata baku juga digunakan dalam kalimat efektif. 3. Kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Kalimat efektif harus memenuhi syarat-syarat, yaitu kalimat harus lengkap, logis, singkat, dan jelas. Lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Adapun unsur kalimat yang lengkap yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, untuk demikian materi kita hari ini. Sekarang kerjakan latihan LKS tema 3 halaman 88 bagian 2 nomor 1 sampai 10. Nah, sebelum anak-anak Ibu mengerjakan, catat dulu materi-materi kita hari ini di buku catatan. Sesudah itu baru kerjakan latihannya di buku latihan. Jangan lupa tulis hari, tanggalnya, dan mata pelajarannya, dan tuliskan soalnya biar lebih memahami dan jawab. Nah, Ibu minta kerjakan dengan bagus-bagus ya. Terima kasih, tetap semangat.